Shalom Jemaat Mon Oleh Family. Kita bertemu kembali di ibadah online kali ini. Bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan yang terus ada sepanjang hidup kita. Karena itu kami undang Bapak Ibu Saudara untuk menyiapkan hati, mengarahkan pikiran kita kepada Tuhan. Dan mari kita bersama-sama menundukkan kepala kita mau berdoa. Mengucap syukur Tuhan untuk kasih-Mu sepanjang hidup kami. Kami mengucap syukur juga untuk pemeliharaan-Mu yang sungguh sempurna dalam setiap kehidupan kami. Juga kasih-Mu yang selalu ada dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, sungguh hanya Engkau yang selalu ada bersama-sama dengan kami Tuhan dalam apapun musim hidup kami. Terima kasih Tuhan, dan biar kami terus selalu percaya, terus selalu berharap kepadamu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dan biar saat hari ini, pagi hari ini, kami mau mengarahkan hati kami mau meninggikan Engkau, kami mau mengucap syukur karena kasih-Mu yang tak ada habis-habisnya, dan karena Engkau yang terus memberikan kekuatan bagi setiap kami Tuhan dalam apapun keadaan hidup kami. Dan biar Tuhan kasih-Mu yang terus melingkupi kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Karena itu Bapa, kami mau menaikkan pujian bagi Engkau Tuhan. Engkau yang selalu ada bersama dengan kami. Dan biar kami dikuatkan, kami dimampukan untuk kami melewati ini semua. Engkau yang akan selalu memberikan pertolongan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus. Mari dengan sungguh-sungguh kita naikkan pujian ini. Engkau ada bersamaku di tiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Amin. Biar kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Katakan sama-sama, bersama-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, Engkau yang memberi pertolongan Tuhan, memberi pertolongan. Amin. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Terima kasih Tuhan. Biar Engkau yang selalu memberikan pertolongan dan memampukan setiap kami Tuhan untuk melewati apapun musim hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau ada bersamaku di tiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan
Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Bersamamu Bapa, bersamamu Tuhan, lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, selalu memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Sekali lagi katakan, bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, bersamamu Tuhan, lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Katakan lagi, anugerahmu besar, anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar, anugerahmu besar melimpah bagiku. Mari angkat tanganmu, sembah Dia. Bersamamu Tuhan, haleluya. Biar Engkau yang terus bersama dengan kami Tuhan, melewati apapun kehidupan kami ya Bapa. Engkau yang selalu memberikan pertolongan. Kami mengucap syukur Tuhan, mengucap syukur. Kasih-Mu Bapa, haleluya. Dengan sungguh hati katakan ucapan syukurmu. Anugerahmu besar, haleluya.
berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Amin, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Biar hanya Engkau yang terus bersama dengan kami Tuhan, melewati apapun musim hidup kami. Engkau yang terus memberikan kekuatan bagi setiap jiwa kami Tuhan. Karena itu kami mau lebih-lebih lagi menyorakkan haleluya, karena Engkaulah Tuhan kekuatan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Tuhan, Engkaulah kekuatan dan bagi setiap hidup kami Tuhan. Maka itu kami takkan gentar. Dan kami mau mengangkat tangan kami mau menyorakkan haleluya. Sama-sama kita angkat tangan kita. Ku angkat tanganku, bersorakkan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, ku takkan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya.
Haleluya, sorak-sorai buat Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya Yesus. Melalui firman-Mu Tuhan, biar Engkau yang terus mengajarkan kepada kami, supaya kami boleh mengerti rancangan-rancangan-Mu, rencana-Mu dalam setiap kehidupan kami. Ajar kami mengerti Tuhan, untuk kami terus berserah kepadamu. Biar dalam terang firman-Mu, kami yang mau terus berharap kepadamu ya Bapa. Yesus. Ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berserah
Bapa, kami bersyukur, berterima kasih pagi ini Engkau mempertemukan kembali setiap kami melalui channel YouTube ini. Tuhan, kami telah mempersiapkan diri dan kami telah siap diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Apabila Engkau menjumpai kami belum tepat seperti yang Kau kehendaki, masih ada yang belum kami bereskan, Tuhan, kami mohon ampun saat ini terhadap apa yang sudah kami perbuat, yang sudah kami perkatakan, bahkan yang masih ada dalam pikiran kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kami mau buka hati menerima kebenaran-Mu, kami mau buka hati menerima nasihat-Mu, karena kami tahu hanya nasihat firman-Mu lah yang dapat menuntun kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut kebenaran firman-Mu. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, jemaat Mount Olive Family dimanapun Anda berada. Tanpa terasa hari ini kita memasuki hari ke-10 bulan pertama dari tahun 2572 tahun Cina, kalender Cina. Jadi masih dalam suasana Imlek, karena Imlek itu berlangsung selama 15 hari. Ini hari ke-10. Bapak Ibu Saudara, Imlek apabila ditinjau atau dipandang dari sudut kekristenan selalu menarik untuk dicermati, selalu menarik untuk dibicarakan. Mengapa? Karena banyak orang Kristen kurang memahami di mana batas-batas perayaan Imlek yang katakanlah boleh atau bisa dilakukan, di mana yang tidak, kebiasaan mana atau adat istiadat mana yang tidak bisa dilakukan lagi. Sehingga karena tidak mengerti hal ini, justru banyak orang Kristen malah menjadi batu sandungan bagi keluarga besar orang percaya yang belum menjadi Kristen. Jadi karena kurang paham mengenai batasan ini, banyak orang Kristen justru menjadi batu sandungan. Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini saya mau mengajak kita melihat secara teologis praktis batas-batas perayaan Imlek, apa saja sih yang boleh, apa saja sih yang sudah tidak bisa dilakukan oleh kita, lalu apa dampaknya. Imlek itu selalu identik dengan warna merah. Di mana-mana orang mengenakan pakaian merah. Saya ingat beberapa tahun yang lalu ketika saya tidak mempersiapkan baju merah, saya tidak punya baju merah waktu Imlek itu pakai baju seragam sepak bola yang merah gitu. Ya, pokoknya merah gitu. Imlek itu identik dengan merah. Angpau juga pakai amplop merah. Mengapa merah? Kemarin saya tanya kepada anak saya yang umur 10 tahun, mengapa merah? Karena bendera Cina merah, papi, katanya. Ya dia umur 10 tahun ngertinya begitu, ya oke lah gitu. Lalu saya tanya istri saya, mengapa merah? Mengapa Imlek itu identik dengan merah? Istri saya bilang merah itu lambang keberuntungan kan? Kalau orang tabrakan di jalan keluar darah, warnanya apa? Keberuntungan itu, saya bilang. Bingung juga istri saya. Terus apa dong katanya? Tunggu besok, saya bilang. Saya khotbah, saya besok ngomong, kamu dengar di channel YouTube, saya bilang. Saya berharap saat ini dia juga sedang mendengar gitu. Nah Bapak Ibu Saudara, saya mau mengulas dulu mengapa merah gitu. Soalnya Natalan juga ada merah, ada hijau gitu. Tapi kalau Imlek dominan merah, semuanya merah. Berdasarkan cerita rakyat legenda kuno Cina, ini tentu sudah lama terjadi sebelum tahun 2572 menurut kalender Cina begitu. Tahun baru Cina dirayakan bertepatan dengan orang Cina berhasil melawan hewan mitos yang disebut Nian, N-I-A-N. Jadi N-nya ada dua. Kalau N-nya cuma satu, istri saya itu gitu. Jadi ini N-nya dua, Nian, jadi bukan istri saya ya. Orang Cina itu bertepatan dengan mereka melawan hewan mitos yang disebut Nian. Nian juga bisa berarti tahun dalam bahasa Cina. Makhluk Nian ini
Dia muncul setahun sekali pada tanggal 1 bulan 1 tahun baru Cina. Jadi ini menurut legenda Cina kuno ya Bapak Ibu, saya juga baca gitu. Nian ini setiap hari pertama dia muncul. Kemunculan Nian ini adalah untuk memangsa hewan-hewan ternak milik orang desa. Lalu mereka juga merusak tanaman dan anak-anak kecil pun konon ditelan oleh makhluk ini. Untuk selamat dari petaka Nian, biasanya masyarakat di Cina zaman dulu, mereka menaruh sejumlah makanan di depan pintu rumah. Entah itu subuh atau malam hari menjelang tanggal 1, yaitu tanggal 30 hari terakhir, tahun terakhir gitu. Jadi mereka punya logika kalau Nian sudah makan, dia sudah kenyang, dia tidak merusak pertanian, dia tidak merusak hewan, dia tidak memangsa anak-anak. Jadi ditaruhlah makanan buah-buahan, daging di depan pintu rumah supaya dimakan oleh makhluk mitos ini. Nah, satu ketika ada seorang penduduk di desa itu, dia menyaksikan Nian, makhluk mitos ini, lari ketakutan menghindari seorang anak kecil. Padahal anak kecil itu adalah salah satu mangsanya. Tapi herannya mengapa saat itu dia lari ketakutan. Anak kecil ini kebetulan pakai baju warna merah. Jadi sejak saat itu orang-orang di desa itu mulai tahu bahwa Nian ini, makhluk mitos ini punya kelemahan. Kelemahannya itu dia takut pada warna merah. Jadi pada saat tahun baru tahun berikutnya, mereka mulai satu kampung itu menghiasi kampungnya, rumahnya, jalan-jalan dengan ornamen berwarna merah. Korden berwarna merah, baju berwarna merah, mereka bikin lampion atau lentera berwarna merah, bikin tirai berwarna merah, digantung di rumahnya. Di setiap rumah di desa itu. Mulai saat itu Nian tidak pernah muncul lagi. Jadi Nian ini ada punya kelemahan, dia takut warna merah. Kalau ada di antara Anda takut warna merah, jangan-jangan keturunan Nian. Sejak itu setiap menjelang tahun baru Cina, penduduk itu ramai menghiasi rumahnya masing-masing dengan warna merah. Lalu untuk menambah kegaduhan supaya Nian ini benar-benar tidak muncul, mereka sering menggunakan mercon untuk menyalakan mercon, meriam gitu, gitu. Jadi Nian tidak pernah nongol lagi. Sejak saat itu Nian tidak kelihatan lagi. Dan ini masih menurut legenda Cina kuno ya, Bapak Ibu bisa baca di internet atau baca di buku-buku sejarah Cina ada. Nian berhasil ditangkap oleh seorang pendeta aliran Tao. Ini bukan aliran GBI, aliran Tao ini. Nian ini, makhluk ini berhasil ditangkap oleh seorang pendeta beraliran Tao namanya Hongjun. Kalau dipanggilnya tuh Hongjun Lause. Kalau Lause itu disebut pendeta atau guru gitulah. Dia bernama Hongjun. Lalu kemudian konon Nian ini menjadi hewan tunggangan si pendeta ini. Kalau saya pakai mobil sekarang pendeta gitu. Zaman sekarang mobil. Zaman itu pakai Nian, makhluk Nian itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, adat istiadat pengusiran Nian ini kemudian berkembang menjadi perayaan tahun baru setiap tanggal 1 bulan 1 kalender Cina. Nian kan tadi makhluk mitos kan, pengertian lain Nian itu tahun. Jadi kemudian tahun baru Imlek disebut Guonian. Guonian itu artinya menyambut, Nian itu tahun. Guonian itu menyambut tahun baru. Atau secara harafiah bisa juga mengusir mitos, hewan mitos itu. Kemudian perayaan Imlek ini berubah menjadi perayaan mensyukuri permulaan musim yang penuh harapan, yaitu musim semi yang terjadi setiap tahun. Karena tahun baru Cina ini bertepatan dengan musim semi, di mana orang Cina zaman dahulu melewati musim dingin yang menusuk, lalu mereka mulai masuk musim semi itu ditanda bertepatan dengan tahun baru tanggal 1 bulan 1. Tahun baru Imlek merupakan perayaan terpenting bagi orang Tionghoa. Perayaan tahun baru Imlek dimulai dari hari pertama, bulan pertama, tanggal 1 bulan 1, kalau dalam bahasa Mandarinnya disebut Zheng Yue. Lalu
Di penanggalan orang Tionghoa, Guonian ini, Imlek ini berakhir pada tanggal 15, Cap Gome. Kalau ada Anda tahu Cap Gome itu, Cap Go itu 15. Meh itu malam, malam tanggal 15 mengakhiri perayaan Imlek. Jadi Imlek dirayakan sepanjang 15 hari. Hari ini hari ke-10, 5 hari lagi kita akan merayakan Cap Gome. Cap Gome itu tanggal 15 malam gitu, hari ke-15. Dan ajaibnya Bapak Ibu, kalau Anda perhatikan dari tahun ke tahun, hampir selalu, tapi saya belum pernah meneliti setiap tahun secara pasti, tapi seingat saya, sejak saya kecil, sejak orang tua saya berkata, lalu sejak itu saya melihat bulan purnama di tanggal Cap Gome. Itu ajaib. Ini karya maha besar Tuhan pasti, bukan karya Nien, pasti bukan gitu. Nah, khusus di dataran Cina, Hong Kong, Macau, Taiwan, Singapura, termasuk Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan negara-negara yang memiliki penduduk beretnis Cina, termasuk kita Indonesia, Tahun Baru Cina dirayakan dan sebagian telah berakulturasi dengan budaya setempat. Berakulturasi itu artinya telah bercampur dengan budaya setempat. Maka nggak heran dulu saya pernah lihat di TV itu acara barongsai di Jawa Timur, acara barongsai itu dibarengi dengan kepala naganya itu diganti dengan kepala leak gitu. Itu namanya akulturasi. Kemudian saya juga pernah melihat beberapa tahun yang lalu di TV acara barongsai juga dibarengi dengan ondel-ondel Betawi. Itu namanya berakulturasi, budaya berakulturasi. Barongsai juga pernah ada ditampilkan di sebuah mall itu dengan pencaksilat gitu. Nah, itu namanya berakulturasi budaya. Mungkin kalau di Jepang barongsai pakai baju Doraemon gitu, mungkin kita belum pernah tahu gitu. Itu namanya akulturasi. Perayaan ini meliputi sembahyang Imlek, lalu sembahyang kepada Tien itu Tuhan yang di atas gitu maksudnya, dan perayaan Cap Gome. Saya mencatat ada 4 tujuan orang melakukan sembahyang pada saat Imlek. Saya melihat ada 4 hal. Yang pertama, sebagai wujud syukur kepada Tien, kepada Tuhan yang di atas, Tien begitu. Wujud syukur kepada Tien. Yang kedua, doa harapan agar tahun ini, tahun yang dimasuki ini, mendapat rezeki lebih banyak. Maka tidak heran Bapak Ibu kalau beberapa hari terakhir ini ketika televisi ramai memberitakan tentang tahun baru Imlek, lalu ada reporter di kelenteng mewawancarai jemaat yang merayakan, maksud saya bukan jemaat GBI One Olive, bukan gitu. Pasti jawabannya apa harapannya? Nah, itu harapannya supaya rezeki lebih banyak. Ini memang tujuan mereka berdoa seperti itu. Tujuan berikutnya adalah untuk menjamu leluhur yang awalnya Nien itu loh, ditaruh di depan pintu rumah supaya tidak memangsa anak-anak gitu. Kemudian berubah menjadi menjamu leluhur. Tujuan berdoa di saat Imlek juga sebagai sarana silaturahmi dengan kerabat, tetangga, dan saudara-saudara. Itu tujuan orang merayakan Imlek. Tentunya Bapak Ibu Saudara, Hari Raya Imlek merupakan momen pertemuan seluruh anggota keluarga sekali dalam setahun minimal. Makanya orang itu sebisa-bisanya mudik, kecuali tahun ini. Tahun ini tidak ada mudik, pemerintah juga menyarankan di rumah saja karena pandemik belum selesai. Tapi tahun-tahun sebelumnya, kalau kita nonton TV, kota Beijing sepi karena orang mudik ke kampung halamannya masing-masing. Karena itu merupakan momen bersilaturahmi dengan keluarga setidaknya sekali dalam setahun. Anggota keluarga bersilaturahmi, saling berbagi kasih, saling berbagi pengalaman, dan perayaan ini menjadi sangat berarti ketika setiap anggota keluarga bersatu menjalin kasih, saling berbagi, dan saling memulai lembaran baru. Seperti kita mungkin tahun baru Masehi gitu, waktu Natal kita kumpul keluarga gitu, seperti itu. Nah, kita lihat tahun baru Imlek di Indonesia sekarang. Kalau tadi secara umum, sekarang di Indonesia. Di Indonesia selama tahun 1968 sampai tahun 1999, yaitu selama 31 tahun, sejak peristiwa G30 SPKI tahun 65, jadi mulai tahun 68
perayaan Tahun Baru Imlek dilarang dirayakan di depan umum. Sejak 2 tahun sejak peristiwa G30 SPKI, pemerintahan Presiden almarhum Soeharto melalui instruksi Presiden nomor 14 tahun 67 melarang perayaan Imlek dilakukan di depan umum. Jadi segala sesuatu yang berbau atau berkaitan dengan Tionghoa dilarang, termasuk perayaan Imlek. Itu selama 31 tahun. Waktu saya masih kecil itu Imlek di dalam rumah. Jadi tidak boleh terang-terangan. Saya masih ingat di satu tempat waktu saya masih kecil sekali, di tempat kami tinggal itu bukan kawasan orang Chinese. Jadi ketika mau Imlek, mami saya itu minta izin ke Pak RT gitu, mau mengadakan makan malam gitu. Saking dilarangnya, karena memang ada instruksi presiden waktu itu. Nah, masyarakat keturunan Tionghoa di Indonesia kembali mendapatkan kebebasan merayakan Tahun Baru Imlek secara terbuka mulai tahun 2000, ketika almarhum Presiden Abdurrahman Wahid mencabut instruksi Presiden Soeharto itu. Jadi tahun 2000 waktu Bapak Abdurrahman Wahid menjadi presiden, dia mencabut aturan itu, dia mengizinkan. Kemudian Presiden Abdurrahman Wahid menindaklanjutinya dengan mengeluarkan keputusan Presiden nomor 19 tahun 2001. Nggak usah dihafal, nggak usah dicatat Bapak Ibu. Ini cuma pengetahuan umum. Melalui keputusan Presiden 19 tahun 2001, dia meresmikan Imlek sebagai hari libur fakultatif. Jadi tidak langsung berat gitu. Fakultatif itu maksudnya bagi yang merayakan boleh libur, kalender tetap hitam. Tapi yang merayakan Imlek boleh tidak masuk kantor gitu, boleh nggak masuk sekolah gitu. Yang tidak merayakan terus bekerja atau terus sekolah. Itu tahun 2000. Baru pada tahun 2022 hingga saat ini, Imlek itu dirayakan sebagai salah satu libur nasional. Jadi waktu tahun 2001, Presiden Abdurrahman Wahid mengeluarkan sebuah keputusan hari libur fakultatif. 2 tahun setelah itu diresmikan sebagai hari libur nasional. Kemudian gak lama setelah itu, Bapak Abdurrahman Wahid turun dari tahtanya, digantikan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Sejak tahun itu, tahun 2003, pemerintahan Megawati Soekarno Putri langsung terang-terangan di kalender itu warnanya merah gitu. Jadi sejak saat itulah kita boleh bebas merayakan Tahun Baru Imlek hingga saat ini. Kita beri tepuk tangan untuk pemerintah Indonesia dulu Bapak Ibu Saudara. Kita bisa bebas pakai baju merah. Nah Bapak Ibu Saudara, saya mau mengajak kita masuk ke tinjauan etis teologis praktis mengenai perayaan Imlek dalam kekristenan. Kita sering mendengar atau kita sering juga mengatakan bahwa kalau sudah Kristen maka tidak boleh lagi menjalankan adat istiadat. Apalagi Tionghoa. Kan banyak adat istiadat yang kelihatannya bertentangan dengan kekristenan. Nah, mari kita melihat seorang yang bertobat, seorang tokoh hebat yang bertobat yang dicatat di Alkitab, yaitu Rasul Paulus. Apakah setelah dia bertobat, Paulus ini kan waktu Tuhan Yesus ada di zaman itu dia belum bertobat. Waktu Tuhan Yesus sudah naik ke surga baru dia bertobat. Dalam perjalanannya di kota Damsyik, dia dibutakan 3 hari oleh bertemu Tuhan Yesus. Nah, di situ titik pertobatannya. Jadi mari kita lihat, apakah sesudah dia bertobat, lalu dia meninggalkan adat istiadat nenek moyang atau orang Yahudi? Mari kita lihat sama-sama. Kita buka Galatia 1 ayat 14. Setidaknya saya akan membukakan 2 ayat yang memberikan peneguhan kepada kita bahwa apa yang terjadi pada Rasul Paulus ini. Galatia 1 ayat 14. Dan di dalam agama Yahudi aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku. Ini dia ngomong waktu dia belum bertobat loh. Di antara agama Yahudi aku jauh lebih maju dari banyak teman sebayaku dengan aku di antara banyak bangsaku. Memang betul. Paulus ini dari kecil belajar adat istiadat Yahudi. Dia punya guru namanya Gamaliel.
Guru Gamaliel ini seorang rabi terkenal. Gamaliel ini tidak sembarang terima murid. Paulus menjadi muridnya, murid kebanggaan. Jadi dia mengatakan dia lebih maju dari segi agama Yahudi. Yes. Sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Jadi Paulus berkata dia adalah orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyang atau orang Yahudi. Sekarang kita buka Kisah Rasul 28 ayat 17. Kisah Rasul 28 ayat 17. Saya baca sebagian saja ya Bapak Ibu Saudara ya. Saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Ini bagian bawah saya baca. Paulus berkata, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, tapi dia ditangkap juga. Nah, ini membuktikan dari dua ayat ini bahwa setelah bertobat Paulus tidak mendustai, tidak mencoreng, tidak meninggalkan, dia tidak menghina adat istiadat orang nenek moyangnya atau orang Yahudi. Dari dua ayat ini kita dapat menangkap jelas bahwa adat istiadat Yahudi yang diyakini sejak muda sampai dia bertobat tidak didustai oleh seorang Paulus. Jadi dia tidak meninggalkan adat istiadat orang Yahudi. Tapi Tuhan Yesus berkata lain. Mari kita buka Matius 15 ayat 3. Matius 15 ayat 3. Matius 15 ayat 3. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, ini konteksnya Bapak Ibu, saya cerita dulu. Konteksnya ini murid-murid Tuhan Yesus makan, nggak nyuci tangan. Waktu itu belum ada virus corona, jadi nggak ada yang kena virus gitu. Sekarang kan kita harus cuci tangan. Lalu orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi mencari kesalahan Tuhan Yesus. Bilang, lihat tuh murid-muridmu tuh. Najis itu, mereka makan nggak cuci tangan gitu. Konteksnya itu. Lalu Yesus menjawab, mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Lu jangan ngeresein mereka. Yang najis itu bukan yang dari luar masuk ke dalam, tetapi yang dari dalam yang keluar, itulah yang najis, kata Tuhan Yesus. Kamu melanggar, kamu mengeluarkan perkataan yang melanggar hukum Allah demi menjalankan adat istiadat nenek moyang. Apa itu? Mereka tidak merawat orang tuanya demi mempersembahkan sesuatu kepada Allah. Kepada Allah. Jadi boleh ada pembenaran, mereka tidak memelihara orang tua, tapi uangnya itu dipakai untuk perpuluhan gereja gitu, kira-kira begitu. Nah, banyak yang sekarang begitu. Itu yang dituding Tuhan Yesus. Jadi yang najis itu bukan yang dari luar yang masuk, justru yang dari dalam yang keluar itulah yang najis. Nah, kita lihat di ayat 3 teguran Tuhan Yesus. Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Adat istiadat nenek moyang itu mereka harus memberi persembahan kepada Allah Yahweh. Sementara mereka tidak merawat orang tuanya dengan baik, tetapi mereka menjalankan adat istiadat dengan baik. Nah, ini yang dituding oleh Tuhan Yesus. Itulah yang najis, kata Tuhan Yesus. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu Saudara, Paulus memandang dirinya tidak melanggar adat istiadat. Sementara orang Yahudi melihat Paulus melakukan pelanggaran terhadap adat istiadat. Maka ia ditangkap. Sebenarnya Paulus ditangkap itu karena sentimen politik dan subjektivitas pemimpin waktu itu. Bapak Ibu Saudara, jelas hal ini melanggar firman Tuhan, yaitu melakukan adat istiadat yang bertentangan dengan firman Tuhan itu tidak boleh dalam kekristenan. Seperti yang dituding oleh Tuhan Yesus tadi di Matius 15 yang kita baca tadi.
Kita tidak boleh melanggar ketetapan firman Tuhan karena lebih mementingkan adat istiadat itu sama sekali tidak boleh. Tetapi yang dilakukan Paulus itu tidak bertentangan dengan kekristenan. Maka dia tidak melanggar adat istiadat nenek moyang. Ini berarti harus ada sebuah konklusi yang jelas, kesimpulan yang jelas terhadap pertanyaan bagaimanakah sikap kita terhadap adat istiadat dalam hal perayaan Imlek. Ini khusus kita ngomong Imlek. Kita nggak ngomong pakai ulos, kita nggak ngomong yang lain, ini Imlek kita ngomong. Ya, harus ada konklusi atau kesimpulan bagaimana sikap kita sebagai orang percaya terhadap adat istiadat dalam perayaan Imlek. Bapak, Ibu, Saudara, setelah bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, maka Alkitab pasti memandu dan Roh Kudus pasti menuntun kita untuk hidup meninggalkan dosa. Katakan amin. Jadi setelah bertobat pasti Alkitab dan Roh Kudus menuntun kita untuk meninggalkan dosa. Itu pasti. Karena fungsi utama Roh Kudus adalah menuntun orang percaya kepada segala kebenaran. Kalau di dalam adat istiadat ada hal-hal yang bisa mendorong kita untuk kembali berbuat dosa, saya sebagai hamba Tuhan saya harus berkata, tegas saya katakan, jangan lakukan itu. Seperti yang Tuhan Yesus katakan di Matius 15 ayat 3 tadi. Jadi kalau ada perbuatan adat istiadat yang justru mendorong kita untuk kembali berbuat dosa, sebagai hamba Tuhan secara tegas saya harus mengatakan, jangan lakukan itu. Contoh, tapi bukan dengan menghina lo ya. Ini banyak kesalahan orang Kristen itu menghina orang tua karena orang tua belum Kristen. Bukan menghina, tapi mencibir atau merendahkan. Ini tidak boleh. Apa itu? Saya kasih contoh beberapa. Di salah satu kota di Pulau Kalimantan, demi alasan etis saya tidak menyebut nama kotanya, tapi seorang pendeta besar pendahulu saya telah menyebut ini terang-terangan di internet nama kotanya. Cuma saya nggak sebut, nggak apa-apa. Di salah satu kota di Pulau Kalimantan yang penduduknya mayoritas Tionghoa, 90% Tionghoa, pada saat survei ini dilakukan, sekarang mungkin sudah 90% Bapak Ibu. Setiap hari raya Imlek, setiap tahun, selama 3 hari 3 malam di kota itu boleh berjudi. Sah, boleh. Walaupun tidak secara tertulis, tetapi secara de facto kelonggaran. Karena 90% orang Tionghoa. Di situ ada sebuah kebiasaan 3 hari 3 malam judi terbuka. Jadi setiap rumah itu judi. Judi itu temannya apa? Arak. Terus rokok. Bisa berjudi sampai 3 hari 3 malam. Pada saat itu orang yang tidak pernah berjudi pun ikut-ikutan berjudi. Polisi pun konon tidak menangkap. Ya karena polisinya juga orang Chinese gitu. Sebagian gitu. Wali kotanya juga orang Chinese gitu. Jadi konon tidak menangkap judi terbuka 3 hari 3 malam. Bapak Ibu Saudara, yang namanya judi, mau itu hari raya Imlek, mau itu hari raya roti tak beragi atau hari tidak beraya gitu. Yang namanya Imlek, yang namanya judi, berlaku hukum yang menang ketagihan, betul? Yang kalah penasaran. Ayo, siapa yang dulu pernah judi, begitu kan? Yang menang itu penasaran, ketagihan. Kalau yang kalah penasaran. Itu pasti berlaku hukum itu yang namanya judi. Nah, bagi yang menang maupun yang kalah cenderung akan meneruskan judi ini walaupun udah lewat 3 hari 3 malam. Itu yang dicermati oleh seorang pendeta pendahulu saya di kota itu. Saya cuma ngutip tulisan beliau, Bapak Ibu. Jadi dia melakukan penelitian, kan boleh 3 hari 3 malam. Setelah itu, belum cap gome katanya, belum sampai 15 hari, ayo lanjut gitu. Masih Imlek kok gitu, masih terus lanjut. Imlek udah selesai, udah 15 hari judi, yang menang ketagihan, yang kalah penasaran, pingin balik, udah jual motor, pingin motornya balik gitu. Akhirnya ini akan mengakar menjadi sebuah kebiasaan buruk yang mendatangkan dosa. Inilah yang secara tegas saya katakan
harus kita tolak. Kalau ini nggak apa-apa, ayo Imlek ini, adat istiadat ini, kamu nggak menghormati adat istiadat, tolak. Tapi tolaknya jangan dengan arogansi. Oh maaf, saya lebih baik baca Kisah Para Rasul daripada saya pegang kartu. Itu Bapak Ibu, jangan, wah lu dasar lu, gitu, nggak boleh. Tidak boleh. Ini yang saya maksud harus kita tolak Bapak Ibu Saudara. Kalau dia sudah ketagihan judi, udah kalah terus menerus, wah dia bisa jual motor, bisa jual perhiasan istrinya, bahkan ada yang jual istrinya demi supaya menang judi. Ini yang saya katakan tidak boleh. Walaupun itu adat istiadat, tapi kalau bertentangan dengan kebenaran firman, justru membawa kita berbuat dosa, jangan. Tegas katakan tidak, maaf, saya sudah Kristen, maaf, gitu. Bapak Ibu Saudara, contoh lain lagi. Anak-anak masih di kota itu. Anak-anak biasanya dapat banyak angpau. Ang itu merah, yang tadi merah itu, mengapa merah kita sudah tahu. Pau itu bungkus merah. Karena mereka pegang uang lebih banyak dari biasanya karena dapat angpau dari sanak saudara, umumnya mereka juga ikut judi karena terbuka di rumah bebas. Lihat papi mami juga judi, lihat engkong ikut judi, lihat encim juga ikut judi. Jadi anak kecil juga ikut duduk. Di situ ada minuman arak, biasanya tidak mutlak, dan orang tua merokok. Anak-anak pegang duit, mulai coba-coba rokok. Terasa nyaman dia dengan uang yang banyak, dia beli rokok. Ini kebiasaan, walaupun menghormati adat istiadat, larang anak bapak ibu untuk menggunakan uangnya beli rokok. Dia akan menjadi perokok berkepanjangan, dia akan kecanduan, dan dia akan jatuh dalam dosa. Dan kita harus tegas mengatakan tidak. Uangmu ditabung untuk beli pulsa, karena sekarang sekolah online gitu. Aduh, gara-gara sekolah online produk saya juga nggak terlalu laku Bapak Ibu. Anak-anak di rumah nggak makan snack gitu, nggak makan coklat gitu, nggak jajan gitu ya. Nah itu contohnya. Alkitab berseru agar kita meninggalkan dosa. Jangan oleh menghormati adat istiadat, nggak enak kepada leluhur, nggak enak kepada orang tua, lalu kita ikut-ikutan berbuat dosa, nggak boleh. Ini yang Tuhan Yesus bilang tolak itu tadi. Contoh lain lagi Bapak Ibu, mempersembahkan makanan atau buah-buahan di depan foto orang yang sudah meninggal pada saat Imlek atau pada saat malam Imlek. Itu kan tadinya saya sudah cerita itu, tadinya itu dipersembahkan kepada makhluk yang bernama Nien, di depan pintu rumah, supaya Nien kalau udah makan, dia kenyang, dia tidak mengganggu orang kampung. Tapi persembahan itu kemudian berubah menjadi mempersembahkan taruh makanan di depan foto orang tua atau kakek nenek yang sudah meninggal, dipersembahkan untuk roh-roh katanya. Ini harus kita tolak, tapi dengan lembut, tidak dengan kasar, tidak dengan mencibir, tidak dengan merendahkan Bapak Ibu Saudara, karena mereka adalah orang tua yang membesarkan kita. Ini jelas bertentangan dengan isi Alkitab, mengundang kuasa gelap atau roh orang mati supaya mencicipi makanan di hari pertama Imlek. Ini jelas bertentangan dengan isi Alkitab. Hari Minggu kita mempersembahkan pujian kepada Tuhan, hari Imlek mempersembahkan buah-buahan kepada roh orang mati. Ya bertentangan Bapak Ibu Saudara. Waktu pemberkatan rumah, kamu ngundang pendeta, capek-capek pendeta datang ngusir kuasa gelap yang ada di rumahmu. Hari Imlek kamu undang lagi dia datang gitu. Kasihan pendetamu suruh datang lagi, doain lagi rumahmu. Itu tidak boleh Bapak Ibu Saudara. Ya, ini beberapa contoh yang tidak boleh. Namun Imlek itu atau kebudayaan itu atau adat istiadat Imlek itu kaya akan budaya yang bisa kita lestarikan, yang seiring sejalan dengan isi Alkitab. Di dalam perayaan Imlek ada nilai seni budaya yang harus kita lestarikan, bahkan harus kita hormati. Itu jelas. Kalau yang di sini kita harus memberikan titik lebih bagi orang percaya, saya pesan ya. Kalau ini yang harus kita lestarikan, kita harus memberikan nilai double daripada orang-orang yang belum percaya.
Kalau yang tadi kan kita tolak dengan halus, mereka melakukan kita tolak dengan halus. Tapi kalau yang seiring dengan firman, kita harus memberi nilai lebih 2 kali lipat supaya mereka lihat. Setuju ya Bapak Ibu ya? Supaya mereka lihat. Apa itu? Tradisi memberi angpau kepada anak-anak yang atau anak yang belum menikah. Ini kesempatan baik kepada orang yang belum menikah. Jadi Anda yang menyaksikan ini, kalau umurmu sudah di atas 30 mau 40 belum menikah, bersyukurlah karena Anda masih berhak terima angpau gitu. Jadi jangan berkata, aduh kenapa aku nasibku begini. Nah, tiap tahun Imlek Anda berhak terima angpau gitu. Ini untuk orang yang belum menikah. Kalau yang sudah menikah, dia harus memberi kepada orang yang ini tradisi yang baik Bapak Ibu Saudara. Ini harus kita lestarikan dan bahkan kita harus beri titik nilai double di sini. Yes, harus. Ini adalah budaya sebagai wujud berbagi rezeki yang telah diberikan oleh Sang Pencipta. Kita dapat memaknai hal ini sebagai kesempatan terbaik untuk mewujudkan perbuatan kasih kita kepada sesama. Jadi jangan pelit Bapak Ibu Saudara. Mau Imlek, wah Imlek kasih aja biasa aja lah. Lagi pandemi kasihnya sedikit. Nah, justru lagi pandemi. Saudara-saudara kita yang mungkin keadaannya lebih susah dari kita, dia membutuhkan, kasihlah double. Kalau memang Tuhan memberkati Anda lebih, berikan, tunjukkan. Ini kesempatan baik untuk kita menunjukkan, kita melestarikan budaya ini. Jangan pada saat malam Imlek waktu bungkus-bungkus, aduh nyesek bener gitu, anak gua cuma 1, anak dia 5 gitu. Besok kalau datang gua keluar 1, gua terima 1, gua keluar 5 gitu. Terus didikitin angkanya, dicari yang paling kecil. Nggak boleh begitu. Orang percaya itu harus punya prinsip mengasihi Allah, diwujudkan dengan mengasihi sesama. Ini kesempatan terbaik untuk kita bersaksi lewat angpau Bapak Ibu Saudara. Sisi positif yang lain yang harus kita lestarikan, budaya berkumpul untuk menikmati makan malam bersama, berlibur bersama. Kecuali tahun ini, maaf ini di luar pengecualian. Kecuali tahun ini pandemi, kita di rumah saja tidak berkumpul gitu. Di situ terjadi orang saling meningkatkan hubungan baik. Kalau ada salah diberesin di situ dengan keluarga besar. Ini tradisi yang baik Saudara. Ampunilah sesama. Itu kan perintah Tuhan di Alkitab. Makan bersama kesempatan. Jangan mentang-mentang udah Kristen, aku nggak mau najis. Mendingan aku makan di restoran gitu daripada makan di rumah keluarga besar. Itu salah besar. Anda melakukan itu salah besar. Anda membuat keluarga besarmu tersandung. Justru itu kesempatan terbaik. Anda merendahkan diri, merendahkan hati, membuka pintu maaf dan meminta maaf atas kesalahan yang terjadi. Itu kesempatan bersaksi Bapak Ibu Saudara. Ini harus kita lestarikan budaya ini. Ini kesempatan terbaik untuk bersaksi lewat perbuatan kepada keluarga besar yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Budaya kumpul keluarga ini budaya yang positif. Tapi pas lagi pandemik begini, sebaiknya jangan. Kalau Anda kumpul justru Anda akan positif setelah di antigen gitu. Jadi jangan gitu. Tunggulah beberapa tahun ke depan sudah hilang COVID-nya atau kita sudah menerima vaksinasi dengan benar ya. Hal berikutnya yang perlu mendapatkan perhatian adalah masalah adat istiadat yang berkaitan dengan panggilan orang percaya. Saudara percaya bahwa setiap kita dipanggil secara khusus oleh Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan, menjadi terang dan garam, untuk memenangkan jiwa-jiwa. Ini panggilan khusus kita. Ayat ini agak panjang, 1 Korintus 9 ayat 20, 21 dan 22. Saya akan bacakan, ini agak panjang. Tapi saya tetap akan bacakan karena kalau saya tidak bacakan Anda pasti nggak baca di rumah gitu. 1 Korintus 9 ayat 20 sampai 22. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, kata Paulus, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat. Supaya apa? Supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat.
Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus. Supaya apa? Supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Bagi keluargaku yang belum terima Yesus, aku seolah-olah menjadi orang yang belum terima, seolah-olah itu, supaya aku bisa memenangkan untuk Kristus. Jadi kalau ada kesempatan merayakan Imlek, aku seolah-olah, supaya aku bisa bersaksi melalui perbuatanku, sehingga aku bisa memenangkan. Ini panggilan khusus untuk setiap kita, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau ada kesempatan Imlek, itulah kesempatan terbaik kita memperagakan kasih lewat perkataan dan perbuatan, supaya kita memenangkan bagi Kristus. Beri tepuk tangan untuk kebenaran ini. Bapak Ibu Saudara, Paulus berusaha memahami orang yang level imannya masih di bawah dari dirinya, yang belum kenal Kristus, supaya ia dapat memenangkan jiwa orang itu. Jadi pada saat kesempatan yang bahagia, pada saat Imlek, kita bersama keluarga besar, itulah kesempatan terbaik kita seolah-olah seperti mereka, supaya kita memenangkan jiwa saudara kita, dipersembahkan untuk Kristus. Bukan justru kita kelihatan sok lebih benar, lalu mencibir perbuatan saudara-saudara kita, lalu meremehkan dan bahkan menghina perbuatan tradisi Imlek yang mereka lakukan. Ini mungkin akan membuat mereka justru menutup pintu hatinya selama-lamanya bagi kekristenan. Jadi how to say-nya itu harus benar, Bapak Ibu Saudara. Dulu saya punya seorang sekretaris, dia sendiri yang Kristen, keluarga besarnya belum Kristen. Jadi dia sering cerita kepada saya dengan bangganya, papinya beli hiyo, dia tukang buangin katanya. Apa itu nyembah berhala? Saya buangin Pak gitu. Saya nasihatin jangan. Itu orang tua yang membesarkan kamu. Mereka oleh karena belum mengerti. Jangan kita yang sudah mengerti lalu kita bertindak arogansi seperti itu, lalu menghina mereka. Wah, menyembah berhala lu masuk neraka. Nah, boleh seperti itu. Justru kita harus seperti Paulus, seolah-olah supaya memenangkan bagi Kristus. Itu rumusnya, seolah-olah memenangkan bagi Kristus. Itu rumusnya Paulus. Hal yang terpenting adalah jangan sampai kita ikut-ikutan sehingga melakukan sesuatu yang melukai hati Tuhan. Kita boleh mengenakan pakaian merah pada saat Imlek. Oh yes, saya juga pakai kok baju merah kok. Walaupun baju kaos sepak bola ya saya pakai juga merah gitu. Kita boleh nggak pasang lampion Pak, lampion merah? Oh boleh, silakan, itu seni budayanya tinggi kok. Tapi jangan kita memaknainya dengan merah lampion di rumah atau dengan pakai baju merah, roh jahat jadi takut. Ini yang menjadi salah. Roh jahat nggak takut warna. Roh jahat itu takut kalau kita buka Wahyu 12 ayat 11. Kuasa kegelapan itu hanya bisa dikalahkan oleh dua hal atau dua pribadi. Yang pertama adalah darah anak domba, yaitu darah Tuhan Yesus. Dan yang kedua adalah kesaksian perbuatan orang percaya yang tidak menyayangkan nyawa. Nah, itu kuasa gelap takut. Kuasa gelap tidak takut kepada Anda orang pakai baju, orang Kristen pakai baju merah, kalau hidup sehari-harimu korupsi di kantor, dia gak takut. Kuasa gelap tidak takut you pakai baju merah 10 lapis tapi you selingkuh, dia gak takut. Tapi dia takut kepada orang percaya yang tidak menyayangkan nyawanya melalui kesaksian dan perbuatan. Berani membela kebenaran, memperagakan kebenaran seperti Tuhan Yesus, dia takut.
Jadi you mau pakai baju merah 10 lapis juga dia nggak takut kalau perbuatanmu tidak benar. Bapak Ibu Saudara, kita percaya kalau ada tamu datang ke rumah, ini tidak hanya pada saat Imlek. Pada saat hari tidak Imlek pun kalau ada tamu datang ke rumah, itu secara tinjauan etis, itu tidak etis kalau kita melakukan aktivitas apa? Nyapu rumah. Itu dulu di keluarga saya itu paling pantang kalau Imlek itu nggak boleh ngepel nyapu rumah gitu. Dulu waktu saya belum Kristen. Karena katanya pas Imlek itu kalau nyapu, rezeki yang masuk keluar lagi, ke sapu keluar katanya. Jadi kalau kan hari Imlek kalau zaman dulu, apalagi di kampung itu kan orang datang berkunjung. Yang Muslim dan yang merayakan Imlek, yang tidak merayakan Imlek datang ke rumah berkunjung. Kadang-kadang sepatu juga dibawa masuk ke dalam rumah. Dia habis nginjak becek, dia masuk jadi kotor rumah gitu. Ini kalau nggak boleh disapu itu tetap kotor bagaimana gitu. Tapi mempertahankan adat istiadat katanya rezeki malah keluar. Bayangkan kalau dalam rumah itu ada bayi kecil, rumah berdebu nggak disapu, bengek tuh bayi, kena debu, malah rezekimu keluar buat berobat ke dokter gitu. Ada angpau buat berobat gara-gara bengek kena debu gitu. Nah yang kayak gini-gini kita harus memberi pemahaman yang benar kepada keluarga besar kita, bahwa rezeki itu kalau datang saja. Dia rezeki itu kalau Tuhan sudah tentukan, tidak mungkin lewat sapu itu bisa pindah ke orang lain, tidak mungkin. Bagaimana rezeki bisa datang? Kita kerja keras, kita kerja jujur, kita rajin, kita tidak nipu orang, itu rezeki pasti datang. Bukan dengan disapu-sapu terus rezekinya pindah ke orang lain, enggak. Kita harus memberi pemahaman yang benar. Lalu kalau begitu timbul pertanyaan, apakah kita yang sudah di dalam Tuhan boleh merayakan Imlek? Oh yes, boleh dong, masa enggak boleh? Boleh. Sebagai suatu perayaan yang menyambut tahun baru, merayakan Imlek itu bukan sesuatu yang buruk, justru dia baik. Sama juga waktu kita nyambut tahun baru Masehi kan, 1 Januari itu kan sama tahun baru juga, cuman kalendernya yang beda. Ya sama, boleh, mengapa tidak gitu. Hanya saja orang Tionghoa yang telah menjadi Kristen atau kita diharapkan lebih teliti Bapak Ibu Saudara dalam memilih mana bagian tradisi Imlek yang tidak dapat dirayakan lagi dan mana yang sudah tidak bisa kita lakukan yang bertentangan dengan prinsip Alkitab dan mana yang boleh. Kepada yang sudah tidak bisa kita lakukan, kita memberikan pengertian dengan perkataan yang baik kepada keluarga besar kita, bukan dengan berdebat teologi, bukan merasa kita lebih pintar, lalu apalagi kita bawa Alkitab. Nih loh, Alkitab gua bilang begini, mereka nggak percaya Alkitab. Anda mau bawa 1 truk Alkitab juga mereka tetap lakukan itu dengan perbuatan. Oh ternyata dia setelah jadi Kristen berubah ya, perkataannya berubah ya, kok jadi lebih dewasa gitu. Kalau dulu wah serampangan nih, kalau ngomong sama orang maunya ngelukain orang, nggak peduli orang lebih tua, om lebih tua. Mentang-mentang om sekarang lagi nganggur kok ngomongnya itu nggak peduli, nyakitin gitu. Sekarang sejak dia jadi Kristen, kok beda ya? Kok menghormati walaupun om terasa minder, om nih nggak kerja nganggur, numpang makan malam Imlek di rumahnya gitu. Tapi dia menghargai om. Dia Kristen loh, dia kemana ya ke gerejanya ya? Di sono no Tanjung Duren no gerejanya gitu. Di mana tuh? Mount Olive, apa itu bawa om ke sana? Ah itu memenangkan jiwa saudara. Beri tepuk tangan untuk kebenaran ini. Gitu. Jadi kita menyampaikannya harus dengan baik. Kalau sesuatu yang sudah tidak bisa kita lakukan, untuk hal yang sesuai dengan Alkitab beri tekanan di situ. Yang tadi itu, lakukan double. Biasanya Anda pelit saat Imlek, mungkin kasih angpau anak orang cuma 50.000, ini kali ini kasih. Kalau perlu 150.000. Wih, usahanya bagus ya? Enggak, justru sepi lagi corona. Loh, kok kasih banyak? Iya. Gua ke gereja Tanjung Duren gitu. Gara-gara itu gitu. Aduh. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lebih teliti untuk tidak melakukan hal yang bertentangan dengan isi Alkitab, ini tidak berarti bahwa kita bersikap kurang ajar loh. Kan ada orang takut, Pak, nanti dibilang kita kurang ajar loh, Pak, tidak menghormati leluhur loh, Pak. Enggak. Bukan berarti kita tidak atau bersikap kurang ajar, bukan. Justru karena kita telah memahami firman, maka dengan yakin kita tidak lagi menuruti tradisi yang bertentangan dengan kebenaran firman.
Mami, papi gitu, Kong. Saya kan udah Kristen nih, udah dibaptis tahun kemarin, udah ke gereja. Jadi ajaran di gereja saya itu sudah beda dengan adat istiadat. Bukan berarti saya tidak menghargai, tidak menghormati, enggak gitu. Karena ajaran di tempat saya begini gitu. Lakukan dengan sopan santun, dengan penuh kasih, how to say-nya jelaskan. Saya kira si orang tua zaman sekarang sih mengerti. Oh, itu anak gua sudah ke gereja tuh. Dia udah mengerti gitu. Dia udah mengerti. Jangan justru kita arogan gitu. Tapi Bapak Ibu Saudara, kalau Anda dipaksa, gimana Pak? Gitu. Pak, orang tua saya nggak mau tahu Pak gitu. Saya dipaksa Pak, sampai ditaruhin pisau Pak, golok Pak di leher Pak, disuruh pegang hiu Pak gitu. Gimana Pak gitu? Kalau sampai keadaan itu sangat memaksa, saya tidak menganjurkan Anda lawan orang tua Anda, sama sekali tidak. Kalau sampai Anda dipaksa, sampai keadaan sudah sangat memaksa, bahkan Anda sudah menjelaskan dan berdoa, Roh Kudus sudah menuntut pembicaraanmu, dan itu semua katakanlah tidak berhasil, orang tuamu memaksa, lakukanlah. Oh, disuruh pegang hiu, udah dipaksa sama sekali, kalau nggak mau dibunuh, mau digorok gitu. Lakukan, tapi saya rasa nggak ada orang tua kayak begitu. Ini kan keadaan ekstrim sekali, lakukan saja, nggak apa-apa. Sikap tubuh jasmanimu seperti menghormati leluhur, tapi dalam hati kamu berdoa kepada Tuhan Yesus. Lakukan kalau sangat terpaksa. Lakukanlah. Tapi dalam hatimu berdoa, Tuhan, aku walaupun melakukan sikap tubuh ini, aku tak berdaya Tuhan, tapi aku tetap menghormati Engkau sebagai Tuhan. Lakukan itu. Tuhan kita bukan Tuhan yang kaku. Lalu dia berkata, wah itu anakku pegang hiu lalu dicoret, gak boleh masuk surga. Enggak. Tuhan kita bukan Tuhan yang kaku seperti itu. Itu kondisi ekstrim Bapak Ibu Saudara. Tapi mungkin Anda kepikir gitu, Pak, gimana dengan Sadrak Mesak Abednego Pak? Mereka menunjukkan iman mereka loh Pak. Mereka gak seperti anjuran Pak Pendeta loh. Ini pendeta agak aneh satu nih gitu. Lihat dong Sadrak Mesak Abednego, dia sampai mati digoreng Pak, sampai dibakar di api Pak. Dia membela, dia tidak akan menyembah dewa orang kafir Pak gitu. Bapak Ibu Saudara, kondisi Sadrak Mesak Abednego dengan kondisi yang saya ceritakan itu dua hal yang berbeda. Kita berhadapan dengan orang tua yang susah payah besarin kita utang budi sama mereka, betul? Sadrak Mesak Abednego berhadapan dengan pemimpin yang lalim, yang tidak takut Tuhan, yang jahat. Itu dua hal yang berbeda. Betul nggak Bapak Ibu? Jadi nggak bisa disamakan. Memang eksesnya sama, menyembah berhala, tapi beda, yang dihadapinya beda. Kita berhadapan dengan orang tua yang besarin kita, yang menyayangi kita, yang membuat kita bisa ada karena hari ini, karena mereka. Bukan menghadapi pemimpin yang tidak takut Tuhan. Itu dua hal yang berbeda. Bapak Ibu Saudara, melalui perenungan singkat hari ini, saya berharap ini masih ada 5 hari lagi ke depan kan, 5 hari lagi baru Cap Gomeh gitu, Imlek masih ada. Anda yang mungkin keliru dari hari pertama sampai hari ke-10 dalam menyikapi Imlek di keluarga besarmu, Anda masih punya kesempatan untuk kembali merajut kesalahan atau kekeliruan itu. Mungkin Anda arogan pada saat hari pertama Imlek, Anda tidak berkunjung karena Anda merasa mereka sudah belum Kristen, lalu Anda merasa Anda eksklusif, anak Tuhan pasti masuk surga. Masih ada kesempatan 5 hari ke depan. Datanglah, rekonsiliasi, perbaiki dengan mindset cara pandang yang sudah berbeda karena mendengar pemaparan firman ini. Karena Imlek itu punya nilai budaya seni yang tinggi. Tradisi Imlek itu ada hal-hal yang baik. Anda yang selama 10 hari terakhir ini, hari pertama sampai hari 10 ini, Anda belum mengeluarkan angpau karena Anda merasa semua belum Kristen, lakukan itu double, lakukan itu. Beri angpau untuk keluarga besarmu, anak-anaknya. Beri teladan, kasihi sesamamu, supaya mereka melihat dan mereka bertanya, ke gereja mana kamu gitu. Jawabnya apa saudara? Di Tanjung Duren gitu jawabnya. Bapak Ibu Saudara, junjung tinggi nilai budaya dan tradisi Imlek. Tegas tolak ritual mistis yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, lalu menangkan jiwa-jiwa saudara kita yang belum kenal Tuhan Yesus lewat kesempatan Imlek ini. Akhir kata saya berkata, kum sifat saya. Amin.
Mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih atas firman yang sudah kami dengar. Tuhan, jadikan firman ini hidup dalam kehidupan kami, agar kami pada kesempatan-kesempatan Imlek ke depan, kami memiliki sebuah keberanian untuk bersaksi dan memenangkan jiwa-jiwa keluarga besar kami. Dan kami memperagakan kasih seperti yang Tuhan telah peragakan kepada kami, sehingga satu persatu mereka meyakini apa yang kami yakini adalah yang benar, dan mereka berpindah menjadi milik-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita berkata, amin. Amin. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan untuk pengertian-pengertian yang Tuhan sudah sampaikan lewat hamba-Nya. Jadi jangan anti Imlek ya. Tetap kita menghormati orang tua kita, khususnya kan yang masih hidup. Demikian juga jangan pelit bagi-bagi angpao, kata Pak Benny. Tapi memang orang tidak boleh pelit sih kalau sudah di dalam Tuhan. Ya itulah, karena berkat semua juga dari Tuhan. Kalau Tuhan percayakan kepada kita lebih baik kita berbagi daripada kita hanya memuaskan keinginan daging kita, yang akhirnya juga sia-sia. Ya, saya percaya kita semua diberkati, saudara-saudara yang ada di rumah. Saya sekali lagi juga katakan Sinchun Kyonghia Kong Sifat Cai. Tuhan memberkati kita semua, dan kita bersyukur untuk pengertian-pengertian yang Tuhan sudah beberkan lewat hamba-Nya. Terima kasih juga kepada Bapak Pendeta Benny Siowardaya. Tuhan selalu memakai dan memberikan kekuatan kesehatan di tengah-tengah pandemi. Pak Benny yang masih aktif keluar, tetapi tangan Tuhan yang kuat yang memeliharakan bersama dengan keluarga besarnya. Mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi siang hari ini. Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk pengertian-pengertian rohani yang Kau berikan kepada kami lewat hamba-Mu, sehingga bukan merupakan satu kesalahan kalau kami sebagai etnis Tionghoa untuk mengadakan atau merayakan Imlek ini, sebab kami lahir memang dari leluhur kami dari sana. Untuk itu kami sangat bersyukur. Berikan kepada kami hati yang mengasihi kepada keluarga besar kami, supaya di dalam Imlek ini boleh terwujud kasih Tuhan lewat apa yang bisa kami lakukan untuk mereka, untuk orang tua yang masih ada. Demikian juga untuk keluarga besar kami yang belum percaya Tuhan. Lewat kehidupan kami dapat menjadi berkat bagi mereka, sehingga nama Tuhan dipermuliakan, dan bukan hal yang mustahil, mereka akhirnya akan percaya kepadamu, sebab tidak ada juru selamat lain kecuali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, meteraikan firman dan kebenaran-Mu di dalam loh hati kami, dan Roh Kudus terus berbicara kepada kami, supaya kami semakin dapat menangkap akan arti rohani dari Imlek ini, dan kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang boleh mengerti, mengasihi Tuhan, dan sudah barang tentu mengasihi sesama kami, khususnya orang tua yang sudah melahirkan kami. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Benny, biar Tuhan juga selalu memberkati, memberikan kekuatan kesehatan kepada Bapak Benny dan keluarga. Demikian juga Engkau pakai di dalam pelayanan pekerjaan-Mu untuk memberitakan kebenaran-Mu dimanapun juga. Rahasia kebenaran-Mu boleh disampaikan, sehingga banyak jiwa boleh semakin mengerti akan hal-hal yang benar, dan kami boleh semakin mengerti akan kehendak-Mu di dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa, Engkau berkati anak-anak-Mu yang ada di rumah. Kami percaya bahwa kasih Tuhan terus melimpah dalam hidup mereka. Mereka tetap kuat di dalam Tuhan menghadapi situasi pandemi yang belum berakhir ini. Mereka tetap dapat menjaga kesehatan mereka dengan baik. Kalau ada yang sakit, Tuhan juga kuatkan mereka, supaya mereka tidak menggerutu, tidak marah, tetapi mereka dapat menjaga diri mereka, menjaga kesehatan mereka dengan baik. Terima kasih ya Bapa, terima kasih, kami hanya bersyukur kepadamu,
Dan kami akhiri ibadah kami dengan bersyukur sebab Engkau baik dalam hidup kami. Sekarang saudaraku, biar kasih Allah yang berkelimpahan dan anugerahnya yang sudah diberikan kepada kami, demikian juga kasih setia daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus selalu nyata di dalam kehidupan saudara-saudara sekalian, mulai saat sekarang ini bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Yang semua diberkati katakan bersama, amin. Tuhan memberkati.